Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Udah makan siang belum? Alhamdulillah, udah, Bu. Biasa, Allahu Akbar. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kepada ketua, silakan untuk memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Kepada Anissa Kurnia Wahid, silakan memimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada siang ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya Ibu memeriksa kehadiran Anda semuanya. Ya, Ibu akan panggil satu-satu. Yang pertama, Silviani Mustika Putri. Silvani Mustika Putri. Hadir, Bu. Mutia Tri Fatma. Yuni Fatma Andini. Hadir, Bu. Elsa Najma Ramadhani. Hadir, Bu. Nova Ramadhani. Hadir, Bu. Azari Aziza Amir. Hadir, Bu. Nur Mutiara. Hadir, Bu. Anissa Kurnia Wahid. Hadir, Bu. Nah, karena semua sudah lengkap, baiklah kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, di kesempatan kita kali ini, kita akan belajar tentang fungi atau jamur. Di sini, anak-anak semua tahu nggak apa itu jamur? Tahu, Bu. Contohnya itu jamur pada tempe. Apa itu, Mutia? Rhizopus sp, Bu. Benar sekali. Ada nggak sih kalian memperhatikan tempe itu kenapa diselimuti oleh jamur? Kenapa dia bisa sampai diselimuti oleh jamur? Ayo, siapa yang bisa? Nggak tahu, Bu. Nggak ada yang tahu? Enggak, Bu. Nah, jamur pada tempe tersebut muncul karena prosesnya fermentasi. Biji-biji kedelai yang sudah dibungkus yang dibiarkan untuk mengalami proses fermentasi. Nah, proses ini terjadi pada kapang. Kapang itu tumbuh pada permukaan dan menembus biji-biji kedelai yang menyatukannya menjadi tempe. Makanya tempe itu diselimuti oleh jamur. Nah, di sini pada pembelajaran kali ini, hal yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mengetahui ciri-ciri umum dari fungi atau jamur tersebut. Yang kedua, menggolongkan jamur berdasarkan persamaan dan ciri morfologinya. Yang ketiga itu ciri umum zigomikota. Yang keempat ciri umum ascomycota. Yang keenam ciri umum basiodimicota. Dan yang terakhir adalah ciri umum deutermicota. Nah, di pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan yaitu model pembelajaran kooperatif Think Pair Share, di mana kalian akan dibentuk menjadi 3 grup. Satu grupnya itu terisi 2 orang. Sebelumnya, kita akan mengisi LKPD dulu secara individual. Untuk LKPD-nya sudah di-share di grup WhatsApp masing-masing, di grup kelas. Grup kelasnya telah Ibu share di grup kelas. Silakan dibaca dan dikerjakan selama 20 menit. Nanti setelah dari mengerjakan itu, kita akan melakukan diskusi terhadap teman kelompok. Yaitu nanti Ibu akan menunjukkan siapa teman-teman yang menjadi teman kelompok kalian. Nah, silakan dikerjakan dulu, Ibu tunggu selama 20 menit. Sebelumnya, kalau misalnya kalian nggak ngerti, boleh bertanya kepada Ibu. Terima kasih. Nah,
Sudah lewat dari 20 menit, kita masuk kepada tahap pairing, yaitu mendiskusikan dengan pasangan atau teman sebangku. Di sini Ibu akan menunjukkan membuat kelompok, yaitu satu kelompok 2 orang. Yang kelompok pertama yaitu Azari dan Nova. Kelompok kedua Mutia dan Silvani. Kelompok ketiga Anissa dan Ailsa. Kelompok keempat yaitu Yuni dan Nur Mutia. Nah, sekarang kan kalian sudah tahu kelompok kalian kan? Sekarang silakan diskusi kepada teman kelompok kalian. Lihat apakah jawaban kalian sama atau memiliki perbedaan. Ibu tunggu selama 20 menit. Jika ada mengalami kesusahan atau hal-hal yang perlu kalian tanyakan kepada Ibu, silakan bertanya kepada Ibu. Sudah lewat 20 menit, selanjutnya kita masuk kepada tahap sharing, yaitu menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Silakan. Nah, sekarang kepada kelompok 1, yaitu Azari dan Nova, silakan mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Jawaban dari hasil LKPD-nya. Kepada kelompok 1, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Azari Aziza dan Nova akan membacakan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang telah kami kerjakan. Pada nomor 1 sampai nomor 5 yang berisi tentang soal pilihan ganda, kami tidak menemukan perbedaan. Semua jawaban yang telah kami jawab itu sama. Lalu untuk yang bagian isian pun juga begitu. Adapun mungkin perbedaan sedikit, tetapi hanya perbedaan pada kalimatnya saja, tetapi intinya tetap sama. Seperti pada nomor 1, zigospora merupakan spora seksual jamur zigomycotina. Zigospora akan tumbuh dan membentuk sporangium jika berada di lingkungan yang menguntungkan. Lalu apa yang akan terjadi pada zigospora jika berada di lingkungan yang tidak menguntungkan? Jawaban saya dan Nova hampir sama, yaitu saat lingkungan yang tidak menguntungkan bagi zigospora akan masuk dalam masa dormen, di mana zigospora akan mati dan akan bisa hidup dan tumbuh lagi apabila lingkungan sudah mendukung dan menguntungkan bagi zigospora. Mungkin itu hasil yang dapat kami sampaikan. Dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1, yaitu Azari dan Nova. Silakan memberikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya, masuk kepada kelompok 2, yaitu Mutia dan Zilvani. Kepada kelompok 2, dipersilakan. Mulakan, Mufan. Siapa yang Baiklah, saya akan menyampaikan jawaban hasil diskusi dari soal nomor 2. Setelah melakukan diskusi dengan Mutia, kurang lebih jawaban kita yang kita dapatkan sama, yaitu jika jamur di seluruh permukaan bumi musnah, bagaimana pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup seluruh organisme di bumi? Jelaskan. Jadi, pengaruhnya jika seluruh jamur mati, maka makhluk hidup pemakan jamur juga akan mati, dan begitu seterusnya. Jadi, kepunahan atau kematian satu makhluk hidup secara besar-besaran akan mengakibatkan putusnya rantai makanan, sehingga seluruh makhluk hidup di dunia ini akan terganggu kelangsungan hidupnya. Sekian jawaban yang nomor 2. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Selanjutnya masuk kepada kelompok 3, yaitu Ailsa dan Anissa. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi saya bersama anggota kelompok. Pada soal pilihan ganda tidak terdapat perbedaan. Yang hanya pendapat kami yaitu pada soal yang
Yang ketiga, pada reproduksinya. Yang saya buat pada reproduksi yang soal ketiga, soal B, bagaimana cara perkembangbiakan aseksual dan seksual jamur tersebut. Yang saya buat yaitu reproduksi aseksual ascomycotanya terbagi atas dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Dan yang reproduksi seksualnya juga terdapat uniseluler dan multiseluler. Pada teman kelompok saya, dia tidak membuat, cuman hanya sekedar secara umum perbedaan reproduksinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bagus, dari kelompok 3. Nah, sekarang kita masuk kepada kelompok terakhir, yaitu kelompok Yuni dan kelompok Nur. Kepada kelompok Yuni dan kelompok Nur dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Setelah kami berdiskusi, menurut saya, jawaban dari saya dan juga teman sekelompok saya tidak memiliki perbedaan. Hanya saja terdapat sedikit kata-kata yang berbeda tetapi intinya sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 4. Nah, dari 4 kelompok, kita bisa melihat bahwa ada yang menemukan perbedaan dan ada yang menemukan perbedaan dari jawaban, adapun yang sama jawabannya. Nah, untuk meluruskannya, baiknya Ibu akan menyampaikan materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang fungi atau jamur. Mari kita share screen. Mengenai jamur atau fungi. Adapun pokok bahasan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama, ciri-ciri umum fungi dan klasifikasi fungi. Yang kedua, Zygomycotina. Yang ketiga, Ascomycotina. Yang keempat, Basidiomycota. Yang kelima, Deuteromycotina. Nah, adapun ciri-ciri umum fungi dan klasifikasi fungi dibagi menjadi 4. Yang pertama, morfologi dan struktur jamur. Yang kedua, cara memperoleh nutrisi. Yang ketiga, yaitu habitat. Yang keempat, yaitu reproduksinya. Bisa dilihat di PPT-nya, yaitu morfologi dan struktur jamur. Yang pertama, bentuk tubuhnya itu bervariasi. Ada yang bulat telur, atau yang memanjang. Yang kedua, selnya itu uniselular atau tunggal. Misalnya, Saccharomyces. Dan ada yang multiselular, yaitu yang bersebanyak. Ia berbentuk filamen atau benang. Misalnya, Nectaria kinabarina. Yang ketiga, yaitu morfologinya, jamur yang bersifat eukariotik. Apa sih artinya? Yaitu inti selnya telah dibungkus oleh membran inti. Yang keempat, pada umumnya, jamur mempunyai dinding sel yang terdiri dari senyawa kompleks nitrogen organik berupa kitin. Tetapi ada beberapa di antaranya yang mengandung selulosa, misalnya pada trichoderma. Yang keempat, yaitu pada jamur bersel banyak terdapat deretan sel yang membentuk benang. Adapun benang ini di bahasa biologinya itu disebut dengan hifa. Yang keenam, yaitu miselium merupakan tempat pembentukan spora dan berfungsi sebagai alat reproduksi serta alat untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, kita masuk itu cara memperoleh nutrisi. Jamur ini tidak memiliki klorofil. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melangsungkan proses fotosintesis. Jamur menyerang organik dari lingkungannya. Jamur mengeluarkan enzim untuk mengganti zat organik kompleks menjadi sederhana. Zat organik sederhana inilah yang kemudian akan diserap atau yang digunakan secara langsung sebagai kelangsungan hidup oleh jamur tersebut.
Adapun kelangsungan hidupnya itu disebut dalam di sini bisa dilihat jamur itu bersifat heterotrof, yaitu memperoleh zat organik dari hasil sintesis organisme lain. Berdasarkan cara memperoleh nutrisinya, jamur ada yang bersifat saprofit, parasit, dan mutual. Apa itu tadi saprofit, parasit, dan mutual? Saprofit yaitu memperoleh zat organik dan organisme yang telah mati dan bahan tak hidup, misalnya pada kertas. Parasit yaitu jamur yang memperoleh zat organiknya dari inangnya. Jamur ini kenapa bersifat parasit? Salah. Jamur yang bersifat parasit ini dibedakan menjadi dua, yaitu parasit obligat dan parasit fakultatif. Obligat itu sendiri adalah jamur yang hanya dapat hidup pada hospesnya, sedangkan pada fakultatif adalah jamur yang bersifat jika mendapatkan hospesnya yang sesuai, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan hospes yang tidak sesuai. Yang ketiga yaitu adalah mutual. Jamur yang bersifat mutual ini memperoleh zat organik dari nol. Jamur yang bersifat mutual ini memperoleh jamur yang bersifat mutual memperoleh zat organik dari organisme inangnya. Namun organisme inangnya tidak dirugikan, tetapi justru diuntungkan. Contohnya simbiosis antara jamur dengan ganggang hijau. Adapun contoh lain yaitu ganggang hijau biru atau ganggang hijau membentuk lumut kera. Contohnya. Adapun contohnya yaitu simbiosis antara jamur dengan ganggang hijau biru atau ganggang hijau membentuk lumut kera. Ganggang menyediakan bahan organik hasil fotosintesis bagi jamur, sedangkan jamur membantu ganggang menyerap air dan mineral. Selain bersimbiosis dengan alga membentuk lichens, jamur juga bersimbiosis dengan akar tumbuh mikroriza. Dari simbiosis ini, jamur memperoleh zat dan akar-akar, tumbuh-tumbuhan memperoleh air dan hara. Kita masuk kepada habitat. Nah, jamur memiliki kemampuan hidup yang cukup tinggi. Habitat jamur berada di darat dan di tempat-tempat lembab, sedikit asam dan tidak begitu memerlukan cahaya matahari. Jamur dapat hidup pada tempat yang mengandung gula dan garam. Adapun contohnya dari jamur yang bertahan pada lingkungan yang asam, yaitu pada buah yang asam. Jamur yang hidup bersimbiosis dengan ganggang memiliki bentuk lichens, dapat hidup di lingkungan ekstrim. Misalnya gurun dan gunung, gunung dan salju. Ada juga jenis-jenis jamur yang hidup pada organisme lain, baik secara parasit maupun simbiosis. Nah, masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu reproduksinya. Yang keempat, reproduksi jamur itu dapat berlangsung secara seksual dan aseksual. Nah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu zigomikotina. Adapun ciri-cirinya, Anda semua bisa melihatnya di PPT tersebut. Yang pertama, seperti hidup di tempat-tempat lembab, membentuk spora istirahat berdinding tebal yang Yang kedua, membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut zigospora. Yang ketiga, itu mempunyai hifa bercabang-cabang dan tidak bersekat, itu sonocytic, dengan dinding sel tersusun atau zat kitin. Yang keempat, dia memiliki stolon. Apa itu stolon? Yaitu hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat dan menghubungkan dua kumpulan sporanium. Yang kelima itu rhizoid. Selain dia punya stolon, dia juga punya rhizoid.
yaitu hifa yang menembus substrat untuk menyerap makanan. Nah, lanjut. Keenam, yaitu dia juga mempunyai sporangiofor, yaitu hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat dan memiliki spongia globular atau berbentuk bulat di ujung-ujungnya. Yang terakhir yaitu umumnya itu dia mempunyai rizoid yang berguna untuk melekat pada substrat. Nah, adapun reproduksi dari Zygomycotina ini itu dia memiliki dua reproduksi yaitu aseksual dan seksual. Kalau misalnya seksual itu bisa dilihat bila dinding sporangiumnya itu melarut, maka spongia itu dibebaskan. Sporangiospora berkecambah dan berkembang menjadi organisme dengan hifa somatik. Ujung sporangiofor berkembang menjadi sporangium yang berisikan banyak sekali sporangia. Sporangiospora. Yang ketiga yaitu ujung sporangiofor berkembang menjadi sporangium yang berisikan banyak sekali sporangiospora. Lanjut kepada reproduksi seksual. Yang pertama, reproduksi seksual mensyaratkan adanya dua lawan jenis serat, yaitu plus dan minus. Apabila kedua tipe ini bersentuhan satu sama lain, maka terbentuklah progametangium. Kemudian terjadi septum dekat ujung setiap progametangium yang memisahkan menjadi dua sel gemetangium dan sel suspensor. Yang ketiga, dinding kedua gemetangium yang bersentuh itu melarut pada titik sentuh kedua protoplasma bercampur menjadi plasmogami. Nah, lalu nukleus plus minus ini melebur atau bahasa biologinya itu karyogami untuk menghasilkan banyak nukleozigot. Setelah berkecambah terbentuklah organisme baru. Nah, meiosis ini berlangsung selama proses perkecambahan. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu Ascomycotina. Adapun ciri-cirinya itu, yang pertama, hifanya bersifat-sifat atau hifta bersepta. Yang kedua, adanya yang bersatu atau monoselular atau uniselular. Misalnya, Saccharomyces cerevisiae, yaitu bagi pada tape. Ada juga yang bersebanyak atau multiselular, misalnya Penicillium notatum. Yang ketiga, ditemukan hidup di darat atau terestrial yang lembab dan banyak mengandung bahan organik. Yang keempat, hidup dengan cara memanfaatkan atau mencerna senyawa organik atau heterotrof. Di antaranya ada yang bersifat sebagai saprofit dan ada juga yang bersifat sebagai parasit. Yang terakhir, reproduksi baik secara seksual maupun secara seksual. Nah, sekarang kita masuk kepada reproduksi Ascomycotina. Yang pertama yaitu reproduksi aseksual Ascomycotina itu terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi uniseluler dan multiseluler. Adapun Ascomycota reproduksi secara uniseluler itu reproduksi secara aseksual berdasarkan uniseluler yang dilakukan dengan pembelahan sel atau pelepasan tunas dari sel. Yang pertama yaitu Ascomycota uniseluler, yaitu reproduksi secara aseksual berdasarkan uniseluler yang dilakukan dengan pembelahan sel atau pelepasan tunas dari sel induk. Nah, tunas ini yang terlepas akan menjadi sebuah jamur baru. Namun, bila tidak terlepas, maka sel tunas akan membentuk rantai pseudohifa atau hifa semu. Yang kedua yaitu Ascomycota multiselular. Reproduksi secara aseksual yang dilakukan
dengan dua cara, yaitu fragmentasi hifa dan pembentukan spora aksesual. Yang kedua yaitu Ascomycota multiselular. Reproduksi secara aksesual yang dilakukan dengan dua cara, yaitu fragmentasi hifa dan pembentukan spora aksesual conidiospora. Hifa dewasa yang terputus akan tumbuh menjadi sebuah hifa jamur baru. Hifa haploid atau N yang sudah dewasa akan menjadi hifa konivora atau hifa jamur baru. Nah, pada ujung dari konivor akan membentuk spora yang diterbangkan angin yang disebut dengan konidia. Konivor akan terbentuk spora yang dia pada jamur Ascomycota berwarna-warni, antara lain berwarna orange, hitam, ataupun kecoklatan. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, maka konidia akan berkembang menjadi hifa yang haploid. Hifa akan bercabang dengan bentuk miselium yang berkromosom haploid. Yang kedua, kita masuk kepada reproduksi. Nah, kita masuk yaitu Ascomycota multiselular, yaitu reproduksi seksual jamur Ascomycota. Reproduksi seksual jamur Ascomycota multiselular adalah yang pertama, hifa plus dan minusnya masing-masing memiliki kromosom haploid yang berdekatan. Yang keduanya, ascogonium akan membentuk saluran yang menuju arterium yang disebut dengan trigokin. Yang ketiga, ascogonium akan tumbuh menjadi sebuah hifa dikaryotik yang bercabang-cabang. Selanjutnya, ujung-ujung hifa pada ascop akan membentuk ascus dikaryotik. Nah, di dalam ascus tersebut terjadi peleburan inti sehingga terbentuk inti yang diploid. Nah, inti diploid ini yang terdapat dalam ascus akan membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 nukleus yang haploid. Nah, masing-masing dari nukleus haploid akan membelah secara mitosis dengan adanya ascus dengan terdapat 8 nukleus. Selanjutnya, jika ascus telah masak, maka ascospora akan terbesar secara serentak. Nah, ascospora yang jatuh di tempat yang cocok akan berkecambah menjadi hifa baru yang hifa haploid dan akan tumbuh bercabang-cabang membentuk miselium yang haploid. Nah, terakhir kita masuk kepada yaitu Basidiomycota. Bisa dilihat ciri-ciri Basidiomycota tersebut pada PPT. Yang pertama itu multiselular, merupakan jamur makrofagis, bersifat saprofit atau parasit. Semua anggotanya itu berhabitat di darat. Dan adapun warna tubuhnya itu beraneka ragam atau warna-warni. Adapun reproduksinya itu ada secara seksual dan aseksual. Nah, sekarang kita masuk kepada reproduksi seksual. Yang pertama itu spora berinti haploid dan haploid plus akan tumbuh menjadi hifa plus dan hifa minus. Hifa plus dan hifa minus akan melebur. Nah, hifa yang dikaryotik akan tumbuh menjadi miselium lalu membentuk tubuh buah atau basidiokap. Nah, ujung hifa pada saat basidiokap menggelembung atau basidium. Selanjutnya, inti diploid akan membelah secara meiosis dan menjadi 4 inti haploid. Selanjutnya, basidiospora yang sudah matang akan lepas dari basidium ketika basidiospora jatuh di tempat yang cocok, maka akan menjadi hifa. Nah, kita masuk kepada reproduksi Basidiomycota secara aksesual. Reproduksi Basidiomycota secara aksesual yaitu dengan membentuk coniospora. Conidia ini adalah spora yang dihasilkan dengan membentuk sekat melintang
pada hujung hifa atau yang diferensiasi sampai terbentuk banyak konidia. Selanjutnya, hifa haploid yang dewasa menghasilkan koniofor. Oh, udah 5. Nah, lanjut kita masuk kepada deuteromycota. Adapun ciri-cirinya yaitu multiselular, hifa bersikat dengan tubuh berukuran mikroskopis, bersifat parasit pada inangnya, bereproduksi secara aksesual dengan konidia, serta seksualnya belum diketahui. Menyebabkan penyakit bersifat merusak. Yang keempat, menyebabkan penyakit serta bersifat merusak pada ternak, manusia, dan tanaman. Yang keenam, yaitu biasanya hidup di tempat yang lembab. Adapun reproduksinya, yaitu reproduksi aksesual terjadi dengan menghasilkan konidia serta menghasilkan hifa khusus yang disebut dengan koniofor. Walaupun tidak mempunyai reproduksi seksual, namun rekomendasi genetiknya masih bisa disebut dengan paraseksualitas. Paraseksualitas ini siklus walaupun tidak mempunyai reproduksi seksual, namun rekomendasi genetiknya masih bisa terjadi sehingga disebut dengan paraseksualitas. Siklus paraseksual ini adalah proses mengirim materi genetik tanpa lewat pembelahan meiosis serta perkembangan dan struktur seksualnya. Yang kedua, kita masuk kepada peranan fungi, yaitu peranan pada Ascomycota. Yang pertama yaitu Morcella esculenta, adalah jamur yang memiliki tubuh buah dengan mengandung banyak air. Jamur ini sangat enak dimakan dan dapat ditemukan di bawah pohon buah-buahan. Yang kedua, mungkin yang sangat paling terkenal. Yang kedua yaitu Saccharomyces cerevisiae, adalah jamur yang bersel satu dan memiliki dinding askus yang tipis dan juga dikenal sebagai kamir. Yang ketiga yaitu Trichopiton metallogrophites, adalah jenis jamur yang menyebabkan timbulnya penyakit kulit kurap atau penyakit kulit kurap pada tubuh dan kulit kepala. Yang terakhir yaitu Neospora crassa dan Neospora cytophila, adalah jamur oncom yang memiliki spora dengan berwarna orange. Jamur ini digunakan untuk penelitian genetika karena daur hidup seksualnya yang hanya sebentar. Next. Yang ketiga yaitu peranan Basidiomycotina, yaitu yang pertama contohnya yaitu Volvarilla volvaceae atau jamur merang. Jamur ini mempunyai tubuh buah berbentuk seperti payung, terdiri atas lembaran-lembaran atau bilah yang berisi basidium. Yang kedua yaitu Auricularia polytricha atau jamur kuping. Jamur kuping ini merupakan jamur sporophyte pada kayu yang mati. Yang ketiga adalah jamur tiram. Jamur tiram ini biasanya dikonsumsi oleh orang-orang. Habitat dari jamur tiram ini banyak pada lingkungan yang mengandung banyak lignin dan selulosa. Next. Terakhir yaitu peranan dari Deuteromycotina. Yang pertama yaitu Epidermophyton flocosum, menyebabkan penyakit kaki atlet atau kutu air. Yang kedua yaitu Microsporum sp dan Trichopiton sp, menyebabkan penyakit kurap atau panu. Yang ketiga yaitu Candida albicans, merupakan jamur mikropis yang memiliki bentuk tubuh mirip ragi, tetapi sifat hidupnya adalah parasit. Yang keempat yaitu Tinea versicolor, penyebab pada panu. Yang terakhir yaitu Melazacia furfur atau penyebab panu juga. Jadi di sini mungkin penyebab panunya ada 3 yaitu Microsporum sp, Tinea versicolor, dan Melazacia furfur. Baca.
Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi fungi atau jamur. Terima kasih kepada kelompok yang telah menyampaikan hasil dari LKPD-nya di depan kelas tadi. Semua jawaban-jawaban Ananda sangat-sangat beragam dan Ibu sangat mengapresiasinya. Kita beri aplaus untuk semua grup yang telah berani maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusinya. Waktu mata pelajaran kita sudah habis dan Ibu sudah menyampaikan kesimpulannya, maka kita berada di ujung pembelajaran. Untuk itu, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk kita bisa pulang. Pulang nggak sih? Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Nah, karena pembelajaran telah selesai dan kita tadi telah menutupnya dengan doa, silakan bagi Ananda untuk live dari Zoom ini.